Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan memaparkan mengenai tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Manajemen Resiko. Kelompok kami menganalisis manajemen resiko pada UMKM Rarausen di Kecamatan Jatinangor. Sebelum kita mulai ke pemaparan materi yang akan kami jelaskan, sebaiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok ini. Anggota kelompok ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Andini Puspamaya dengan NPM 37, dan yang kedua ada Brenya Albrus dengan NPM 48, dan yang ketiga ada Cinta Hanura dengan NPM 28. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Cinta Hanura. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kelompok kami memilih warung makan Rarausen yang populer di kalangan mahasiswa Universitas Padjadjaran. Karena letak yang strategis, makanan yang cepat dan nyaman, harga yang terjangkau, dan cita rasa makanan yang lezat yang menjamin pengalaman bersantap yang memuaskan dan membuat pelanggan puas. Analisis manajemen resiko yang dilakukan pada warung makan Rarausen berlaku untuk riset pasar guna memahami selera konsumen, perencanaan persediaan bahan baku, dan pengelolaan keuangan yang baik, yang merupakan bagian dari manajemen resiko yang diterapkan dalam skala yang lebih kecil. Memastikan ketersediaan bahan, mengelola risiko fluktuasi harga, dan menyesuaikan menu dengan tren pasar lokal merupakan langkah nyata untuk menjaga kelangsungan usaha. Dengan cara ini, warung makan Rarausen dapat lebih baik dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan tetap relevan dengan pelanggan setianya. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. Rarausen merupakan sebuah UMKM yang berfokus pada industri food and beverage. Muncul sebagai destinasi kuliner yang menyajikan cita rasa masakan rumahan. Rarausen berdiri sejak tahun 2019 dan memulai perjalanannya dengan membuka outlet pertama di Sukawening. Dengan komitmen untuk memberikan pengalaman kuliner yang otentik, Rarausen segera berhasil untuk memperluas pasarnya dengan membuka outlet kedua yang strategis yang terletak di Ciseke, Jatinangor. Selanjutnya itu ada identifikasi resiko. Resiko FR01 dengan jenis resiko finansial risk dengan penyebab pelanggan lupa membayar yang berdampak pada keuntungan harian yang berkurang. Resiko FR02 dengan jenis resiko finansial risk dengan penyebab harga bahan baku yang meningkat yang berdampak kepada pendapatan yang menurun. Resiko FR03 dengan jenis resiko finansial risk penyebabnya karena kegiatan mahasiswa libur yang berdampak pada tidak adanya pemasukan sama sekali. Resiko OR04 dengan jenis resiko operasional risk penyebabnya itu harga bahan baku yang meningkat, dampaknya kepada porsi produk menjadi lebih sedikit. Resiko OR05 dengan jenis resiko operasional risk penyebabnya karena produk yang tidak laku yang berdampak kepada Selanjutnya yaitu ada resiko HR06 dengan jenis resiko HR risk penyebabnya karena karyawan yang sakit atau berhalangan hadir yang berdampak kepada jam kerja karyawan yang lainnya bertambah. Resiko HR07 dengan jenis resiko HR risk penyebabnya karena pelanggan yang ramai yang berdampak kepada jam kerja karyawan yang bertambah. Resiko SR08 dengan jenis resiko strategic risk penyebabnya karena menu kurang disukai oleh pelanggan yang berdampak pada berkurangnya variasi menu. Resiko SR09 dengan jenis resiko strategic risk penyebabnya karena gagal memasarkan produk yang berdampak kepada produk tidak laku. Resiko RR10 dengan jenis resiko reputational risk penyebabnya karena kebersihan tempat yang kurang terjaga yang berdampak pada pelanggan tidak betah berlama-lama. Selanjutnya yaitu resiko RR11 dengan jenis resiko reputational risk penyebabnya karena pelayanan yang kurang ramah yang berdampak pada pelanggan yang enggan membeli kembali. Resiko RR12 dengan jenis resiko reputational risk penyebabnya karena menu yang ditawarkan kurang bervariasi yang berdampak kepada pelanggan menjadi jenuh. Resiko TR13 dengan jenis resiko teknologi risk
Penyebabnya karena belum menyediakan layanan online delivery yang berdampak pada jangkauan pelanggan kurang luas. Resiko TR14 dengan jenis resiko teknologi risk, penyebabnya karena adanya biaya tambahan untuk proses pencairan tunai yang berdampak pada pelanggan harus membayar biaya admin. Resiko HZ15 dengan jenis resiko hazard risk, penyebabnya karena kegiatan libur mahasiswa yang berdampak pada berkurangnya pelanggan. Resiko HZ16 dengan jenis resiko hazard risk, penyebabnya karena kegiatan libur mahasiswa yang berdampak pada tempat harus tutup. Resiko HZ17 dengan jenis resiko hazard risk, penyebabnya karena pelanggan bising saat malam hari yang berdampak pada mendapat komplain dari warga sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, identifikasi resiko telah dibahas oleh Cinta Hanura. Nah, selanjutnya kita akan mengasesmen dari identifikasi resiko tersebut. Namun, sebelum kita menuju ke asesmen resiko, kita perlu mengetahui nih kriteria perhitungan yang akan nanti digunakan di asesmen resiko. Di sini ada dampak dan resiko. Kita menggunakan sistem skor dari skor 1 sampai skor 5, di mana skor 1 probabilitas cenderung tidak mungkin terjadi dan resiko yang ditimbulkan sangat rendah. Untuk skor yang kedua, probabilitas resiko kemungkinan kecil terjadi dan dampak resikonya rendah. Dan skor ketiga, kemungkinan terjadi resiko antara iya dan tidak, jadi jarang terjadi. Dan untuk dampak resikonya sedang. Dan untuk skor keempat, kemungkinan terjadinya resiko atau probabilitas resikonya besar terjadi. Dan dampak resiko yang ditimbulkan sangat tinggi. Dan yang skor kelima yaitu probabilitas resiko sangat mungkin terjadi atau sering sekali terjadi dan dampak resikonya adalah sangat tinggi. Nah, kriteria dari asesmen resiko telah diketahui. Selanjutnya adalah perhitungan dari asesmen resiko itu sendiri. Nah, perhitungan bisa dilihat pada tabel di samping, di mana untuk resiko yang pertama, tingkat resiko tergolong tinggi. Penanganan yang bisa disarankan atau bisa dilakukan adalah menggunakan sistem pembayaran di muka. Lalu resiko yang kedua, tingkat resiko tergolong sedang. Penanganan yang kami sarankan adalah meningkatkan harga atau mengurangi porsi. Dan untuk resiko yang ketiga, tingkat resikonya adalah tinggi. Penanganan yang kami sarankan adalah mencari segmentasi pasar selain mahasiswa. Dan untuk resiko yang keempat, tingkat resiko tergolong rendah, di mana penanganan yang mungkin bisa diterapkan adalah meningkatkan harga penjualan. Dan untuk resiko yang kelima, tingkat resiko tergolong tinggi. Penanganan yang kami sarankan adalah mengurangi harga per porsinya atau mengurangi porsi per harinya. Lalu selanjutnya, resiko ke-6, tingkat resikonya adalah sedang. Untuk resiko ke-7, tingkat resikonya tinggi. Dan untuk resiko 8, tingkat resikonya rendah. Dan untuk resiko ke-9, tingkat resikonya juga sama rendahnya dengan resiko ke-8. Dan untuk resiko yang ke-10, tingkat resikonya termasuk tinggi. Untuk resiko selanjutnya atau resiko ke-11, tingkat resikonya tergolong sangat tinggi, di mana penanganan yang kami sarankan adalah meningkatkan standar pelayanan. Dan untuk resiko yang ke-12, tingkat resikonya tergolong sedang. Tingkat resiko yang selanjutnya adalah sangat tinggi, di mana resiko 13. Penanganannya kami menyarankan mendaftarkan bisnis ke perusahaan penyedia delivery online seperti Gojek, Grab, ShopeeFood atau yang lainnya. Dan resiko ke-14 adalah tergolong tingkat resiko sedang. Penanganannya yang kami sarankan adalah harga menu ditambahkan dengan biaya admin secara langsung. Lalu resiko yang ke-15, tingkat resikonya tergolong tinggi. Nah, dua resiko terakhir, resiko 16 dan 17, untuk resiko ke-16 tingkat resikonya tergolong tinggi. Penanganan yang kami sarankan adalah mencari segmentasi pasar selain mahasiswa. Untuk resiko yang terakhir yaitu resiko 17, tingkat resikonya juga tergolong tinggi. Nah, untuk penanganannya sendiri kami menyarankan adalah dengan mensosialisasikan pelanggan untuk tidak membuat keributan apalagi saat malam hari. Setelah dilakukan asesmen resiko untuk seluruh resiko yang ada, hasil dari asesmen dimasukkan ke dalam matriks, di mana matriks di sini sama halnya dengan yang ada pada asesmen berdasarkan probabilitas dan dampak.
Untuk perhitungannya, asesmen misalnya yang rendah, probabilitas 3 dan dampak 1, maka dimasukkan ke rendah di bagian yang hijau, seperti itu. Dan selanjutnya, untuk penempatan matriks pada analisis ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Brenya Elbrus. Nah, selanjutnya terdapat tabel matriks evaluasi resiko berdasarkan likelihood dan impact, di mana mungkin sudah dijelaskan sebelumnya tentang warna-warna dari matriks resikonya. Ada warna biru, itu artinya sangat rendah, resikonya yang warna hijau itu rendah, resikonya yang warna kuning itu menunjukkan resiko yang sedang, warna oranye itu menunjukkan resiko yang tinggi, dan warna merah itu yang menunjukkan resiko yang sangat tinggi. Nah, setelah kita melakukan identifikasi resiko dan juga asesmen resiko terhadap resiko-resiko yang ada di UMKM Rarausen ini, akhirnya kami mengelompokkan resiko-resiko tersebut ke dalam tabel matriks evaluasi resiko. Di mana untuk probabilitas 2, dampak 2, atau termasuk ke resiko rendah, di warna hijau itu ada operational risk yang 4 dan strategic risk nomor 8 dan nomor 9. Selanjutnya di resiko yang kuning yang sedang itu ada di probabilitas 3, dampaknya juga tingkat 3, itu ada di teknologi risk 14, dan untuk probabilitas 2 dan dampak 3 itu ada di financial risk 2, human resource risk 6, dan juga reputational risk nomor 12. Selanjutnya untuk resiko yang tinggi itu cukup banyak dari UMKM Rarausen ini. Resiko-resiko yang ada itu ada di hazard 15 dan hazard 16 untuk probabilitas 3, dampak 2. Selanjutnya di probabilitas 4, dampak 3 itu ada di operational risk 5 dan HR risk yang 7. Selanjutnya di probabilitas 4, dampak 4 itu ada di reputational risk 10, dan di probabilitas 3, dampak 4 itu ada di financial risk 1 dan hazard 17, dan di probabilitas 3, dampak 5 itu ada di financial risk 3. Itu bisa dilihat di tabel berikut, dan yang paling harus dilihat adalah di yang warna merah itu di probabilitas 5, dampak 5, atau yang evaluasi resikonya sangat tinggi itu di reputational risk 11 dan teknologi risk nomor 13. Nah, setelah dilakukan analisis resiko pada UMKM Rarausen ini, kita telah mengidentifikasi terdapat 17 aspek yang meliputi 3 aspek financial risk, 2 aspek operational risk, 2 aspek human resource risk, ada 2 aspek strategic risk, 3 aspek reputational risk, 2 aspek teknologi risk, dan terakhir 3 aspek hazard risk. Yang didapatkan 17 aspek tersebut, resiko-resiko tersebut, hasilnya bahwa setelah melakukan asesmen resiko tadi dan dimasukkan ke tabel evaluasi resiko, terdapat resiko rendah yang meliputi OR4, SR8, dan SR9, resiko sedang yang meliputi TR14, financial risk 2, HR 06, dan RR12, dan resiko tinggi yang meliputi hazard 15, hazard 16, operational risk 5, HR7, RR10, financial risk 1, hazard 17, dan financial risk 3, dan juga resiko yang sangat tinggi meliputi reputational risk 11 dan teknologi risk 13. Nah, dari resiko-resiko rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi yang didapatkan dari UMKM Rarausen ini, dapat disimpulkan bahwa UMKM Rarausen ini perlu memperhatikan resiko-resiko di atas, terutama resiko financial risk, operational risk, reputational risk, teknologi risk, dan hazard risk. Dan mungkin yang paling sangat harus perhatikan adalah reputational risk dan teknologi risk, di mana memiliki tingkat resiko yang tinggi dan sangat tinggi itu, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah dan diminimalisir, juga kerugian yang akan terjadi apabila resiko-resiko tersebut akan terjadi atau dihadapi.
Nah, untuk sarannya sendiri dari kelompok kami, sebaiknya UMKM Rarasan itu dapat mempertimbangkan untuk mengubah sistem pembayaran yang tadinya di akhir menjadi pembayaran di muka atau di awal, sehingga dapat mengurangi resiko pembayaran yang gagal mungkin atau pelanggan yang lupa untuk membayar. Nah, selanjutnya Rarausen juga dapat mempertimbangkan untuk mencari segmentasi lain, segmentasi pasar lain selain mahasiswa, sehingga ketika mahasiswa libur, Rarason tetap buka dan mungkin hal tersebut juga bisa dicapai dengan cara menambah layanan delivery online agar pelanggannya bisa dijangkau lebih luas lagi. Nah, selain itu, Rarausen juga dapat mengurangi porsi perharinya agar membantu mengelola biaya persediaan dan juga mengurangi pemborosan untuk uh, si bahan bakunya itu sendiri. Nah, terus untuk di jam-jam ramainya bisa menambahkan karyawan pengganti atau panggilan yang akan membantu meningkatkan efisiensi ketika pelayanan berlangsung dan juga bisa menjaga kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Dan untuk UMKM Rarausen diharapkan untuk tetap melakukan pengawasan yang ketat terhadap kebersihan tempat, juga memberikan lingkungan yang bersih, nyaman dan aman bagi pelanggannya itu sendiri. Terakhir, Rarausen mungkin perlu meningkatkan juga standar pelayanan dan juga keramahan agar mempertahankan pelanggan dan juga bisa mendapatkan pelanggan yang baru. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga analisis resiko UMKM ini dapat membantu para UMKM bisa mengetahui cara menganalisis resiko dengan mengidentifikasi resiko, mengetahui probabilitas dan dampaknya, dan sehingga bisa memitigasi resiko-resiko yang ada ketika terjadi resiko tersebut, dampaknya tidak terlalu pengaruh terhadap UMKM. Terima kasih juga kepada Bu Sita dan teman-teman yang telah memperhatikan presentasi kami. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.